sudut pandang kita. Didukung oleh Ya, balik lagi bersama saya Anton Pradana di POV bersama dengan Gilang Gaddafi, dan kita masih membahas tentang duit yang kayak cepet banget hilangnya dari tabungan, numpang lewat doang, terus akhirnya kita harus berhemat alias frugal living. Kayak semua orang pernah mengalami itu yang namanya gimana ya? Hidup tuh kalau udah kelihatan punya duit, walaupun nggak banyak, kalau ada pengen dihabisin aja gitu. Betul. Kalau kata orang dulu, lu kayaknya kamu nggak biasa sih, belum nyari uang sendiri. Siapa bilang nyari duit sendiri juga habis? Ya kan? Oke. Tapi gini lah, sekarang kan tren tuh semakin lama semakin banyak. Apa aja bisa jadi tren, kita nggak ngerti. Nah, kalau buat kamu sendiri nih, di saat kau mencoba tren, pernah nggak ngerasa kayak kayaknya ini gue gak nyaman deh, nggak cocok deh gitu? Ikut-ikutan tren gitu, kayak Mengikuti FOMO tren tapi ternyata gitu. lu nggak suka gitu. Suka ya. Apa ya, kalau tren-tren sebenarnya dibilang gue orang yang nggak FOMOan, iya gue kayaknya nggak FOMOan deh. Jadi kayak salah satu tren yang gak gue suka tuh kayaknya jujur bilang nggak ada gitu kan. Tapi untuk saat ini gue bukan lagi FOMO sih, kayak emang tertarik aja dari dulu. Gue sekarang lagi main Pokemon gitu kan. Ya, Pokemon dari lama sih sebenarnya Pokemon lama sih. banget gitu kan. Gue dulu SMA juga main gitu kan. Makan dari SD juga udah main ngetren ramenya lagi tuh SMP yang Pokemon Go. Cuman kan waktu itu gue nggak bisa ikutan main itu kan Pokemon Go gitu kan. Karena emang mondok juga waktu itu, sempat mondok. Akhirnya pas gue coba main gitu kan, ngoleksiin Pokemon gitu kan, kartu rare-rare-nya kayak ada beberapa lagi, album juga gue buka lagi, dan ya udah kayak itu mungkin yang hobi lama gue sekarang ngetren lagi, dan gue baca malah tuh kayak lagi digoreng-goreng aja harganya gini-gini. Soalnya Lagi mahal-mahalnya ya. betul, kayak gue juga shock banget kayak, lah perasaan dulu harganya nggak nyampe segini gitu kan. Kayak kan ada beberapa tipe kayak yang Mega Dream, Yes, benar. 151 gitu kan, kayak itu harganya sekarang nggak ngotak gitu. Dulu Atau kayak bulat ya sekarang ya? Nggak ngotak, bulat tapi ya? Iya. Nah, bulatnya mahal banget ya, kita lek lagi. Betul, gitu kan, kayak naiknya 2 kali lipat, kayak ada yang satu pack 170, 200, kayak cuma isi 10 kartu, kata gue. Anjir, ngebrewker ini kayak udah boncos, nggak bakal bisa juga. Benar. Emang sekarang tuh kalau yang berbau sama hobi, Betul. kacau. Udah kolektor yang beli, wah jangan ditanya, ini mending masih kartu. Kartu itu aja bisa sampai miliaran nih kayak. Betul, satu kartu aja bisa ada yang tembus 1 M. Iya kan? Gokil, Coba mau gitu. ngapain beli kartu itu? Coba kalau nyalek juga belum tentu kepilih, kalau beli kartu juga senjatanya, ya kan? Nah tapi gini, kalau menurut lu Lang, kan ada yang namanya fenomena kayak lu nongkrong, ngopi yang sering banget dilakuin sama kayak apa ya? Sama anak-anak muda zaman sekarang yang udah jadi kebutuhan, udah jadi lifestyle banget. Menurut lu ngebatasinnya nih gimana? Cara ngebatasinnya? Kayak lu kan tadi kan lu bilang, wah gua nggak bisa lagi kalau udah habis kuliah nih. Lu kan anaknya gampang banget ikut ya. Iya, Nah, betul. gimana tuh? Cara ngebatasinnya mungkin karena apa ya, kan sekarang juga kuliah gue semakin semester tua tuh kita ke kampus semakin jarang gitu. Kayak gue paling seminggu 2 atau 3 kali aja ke kampus. Ya udah nongkrongnya berarti seminggu 2 atau 3 kali itu doang gitu. Sisanya kan gue kerja balik malam. Sampai rumah paling kayak waktu itu kayak cuman mampir, cuman gak nongkrong gitu kan. Cuma beli kopi, take away, langsung balik gitu kan, emang buat tugas di rumah. Ya udah dari mulai minggu kemarin gue udah gak mampir ke situ lagi, kayak gue coba mulai nge-manage uang gitu. Sebenarnya cara ngebatasinya gue gak tahu gimana, mungkin karena emang situasi aja gitu kan, kebetulan gue gak sering ke kampus. Ya mungkin bisa jadi kalau emang gue seminggu full ke kampus 5 hari ya gue 5 kali nongkrong dalam seminggu. Itu sih 5 kali nongkrong dalam 1 minggu, pantes boros mulu. Tante emang anaknya boros, tante nongkrong mulu tante. Langsung, Bunda kakak mau kesini minta uang dong gitu kan. Udah masuk kak, udah masuk. Mamanya emang ATM berjalan. Maaf ya. Iya, betul. Tapi gini, yang jadi pertanyaan gua, apakah dengan lo nongkrong ketemu sama temen lo itu menjadi salah satu cara lo untuk menjaga kesehatan mental? Gak usah dibilang ya. Iya. Benar. Yes, karena kalau nongkrong tuh apa ya? Gue gak mikirin masalah hidup gitu, kayak ya udah lo ada di posisi, maksudnya di posisi sekarang dengan teman-teman lo, pasti kan ada jokesnya, bercandaan atau obrolan-obrolan. Sebenarnya kalau untuk di teman kuliah tuh ya nggak jauh dari tugas, atau bahkan sekarang tuh udah cari-cari magang juga teman-teman kuliah gue gitu kan, rekomendasi cari tempat. Emang
pikiran-pikiran teman-teman kuliah gitu kayak udah ke depan gitu, nggak cuman ngejok atau kayak cuman sekedar nongkrong, lu mabar dan sebagainya. Justru malah selama nongkrong gua nggak pernah mabar gitu kan. Jadi ya emang nongkrong tuh ada yang harus dikerjakan gitu. Ya nugas bareng gitu. Ya nongkrong juga kayak punya sekedar ngopi, ngobrol dan sebagainya, tapi ya kita buka laptop sambil nugas gitu kan. Ya nugas nggak kelar pun ya udah lanjut kayak gibah-gibah dikit, cerita itu sih. Jadi lebih asik dan menyenangkan. Betul, lebih mas ya nongkrongnya tuh lebih positif aja, ada kegiatan, maksudnya ada hasil, nggak cuma lo sekedar nongkrong, ngabisin uang, minum kopi, ngobrol-ngobrol, seruan-seruan doang, udah gitu. Tapi ya tugas gue kelar, gue tetap waras. Soalnya kalau lo nugas di kamar tuh sebenarnya apa ya? Boring banget, betul. Apalagi dengan kasur, kayak rebahan kalau TikTok kayak tugas tuh udah lupa lagi. Kalau gitu udah kena kasur, udah kayak nggak akan ngerjain, udah tidur aja pasti. Betul, gitu kan. Tapi gini kan lu tadi bilang emang ketemu temen nongkrong itu juga sebagai salah satu bentuk lu menjaga kesehatan mental lo. Iya. Tapi kalau ngomongin mental juga nih, apa aja yang lo lakukan biar lu tetap waras lah, simpelnya gitu. Apakah self reward salah satunya? Kalau saya bilang self reward salah satunya, iya bisa. Ya kalau lu punya uang ya gas lu self reward itu gitu kan. Kayak mungkin lu jalanin hobi lu lakuin hobi lu gitu kan. Ya lu entah sekarang kan lagi ngetren tuh kayak main padel gitu kan. Ya main hobi ngajak lu futsal kalau emang suka hobi olahraga atau emang suka hobi yang kolektor atau koleksi barang, ya lu bisa salah satu kolektor itu gitu kan. Kayak mungkin kayak gue suka ngebrewek gitu kan. Gue beli satu kayak bosen nih gue pengen banyak koleksian baru. Gue nggak beli online, gue langsung ke store-nya gitu langsung, karena kan deket juga dari rumah. Lu kan. suka belanja langsung di store gitu? Iya, karena sensasinya lebih dapet. Soalnya kalau online tuh ya bisa langsung yang hari itu juga datang. Cuman kan nggak suka aja, gue bisa milih langsung gitu. Bener, karena menurut gue experience belanja itu juga beda. Iya. Walaupun lu online simple dan enak, tapi kayaknya lu datang ke tempat dengan gaya old school ya bahasanya, itu lebih kayak menarik sih. Lu bisa milih, lu bisa minta itu ke sini, ada pelayanan di sana. Jadi experience yang dibeli juga gitu. Tapi gini, tapi kita balik lagi ke self reward nih. Iya. Batasan self reward lu tuh gimana? Lo udah nggak ada batasan nggak di saat lu kasih diri lu tuh sebuah penghargaan gitu kan? Mungkin kalau gua ngasih self reward gua ketika gua mencapaikan sesuatu yang apa ya, gue punya awards sendiri gitu kan, buat ngehargain diri gue. Nah, gitu apa tuh kan. yang mungkin di saat momen apa paling gak lu merasa kayak gue pantas waktu self reward nih, terus sejauh apa lu memberi self reward ke diri lo? Self reward mungkin simpelnya yang sering gue lakuin setiap minggu gitu kan. Kayak gue habis kerja seminggu kerja kuliah gitu kan, gue juga nggak pernah nyangka bakal ada di posisi bisa kerja sambil kuliah gitu kan ya. Mau nggak mau Sabtu Minggu gue pengen harus keluar nongkrong gitu, healing dip gitu kan. Kalau enggak ya sekedar simpelnya ngasih reward gue bisa ngerjain tugas kuliah, gue maksain gue nongkrong sendiri gitu kan, kayak coffee shop yang deket rumah, kayak udah sambil denger musik. Tapi emang jujur kalau nugas tuh lebih produktif di luar dibanding di kamar gitu. Gue nggak tahu kenapa di kamar tuh nggak bakal bisa nugas. Jadi kalau emang ada tugas numpuk gitu kan, yang emang datanya mepet, gue maksain gue keluar gitu, cari coffee shop yang 24 jam gitu kan. Nanti sampai ditelepon bunda, kau udah malam baru pulang gue. Nah tapi gimana caranya kalau misalnya lu kan kebiasaan dengan kerja? Oke lah, alasannya sangat make sense. Gue nggak bisa kerja nih kalau misalnya gue di kamar, gue harus kerja di luar. Tapi sedangkan budget lu mepet, lu udah duit lu udah habis nih. Oh, apa yang akan lo lakukan? Minta orang tua. Oke. Itu hal simpelnya ya. Gue mau beli kopi gitu kan. 80% masalah dalam kehidupan seorang Gilang Kadafi selesai di saat my mother masih bisa gua telepon, ya kan? Betul banget. Still I can call my mother. Saya aman selesai. Belum nggak bisa bayar. Tenang Gilang Kadafi, presiden Gen Z akan gua transfer. Ya kan? Semuanya senyaman. Tapi pernah lu mengalami kayak orang tua lu kayak lu minta duit mulu kan udah kerja baru gitu. Kemarin dia langsung ngomong udah kerja juga masih minta aja gitu kan. Nah itu makanya sekarang jalanin frugal living. Enggak sih, tapi tetap pengertian, tetap dikasih uang jajan ya. Maksudnya dia ngomong kayak gitu tapi tetap ngasih gitu. Oh jadi ngomelnya aja, apa ngasihnya mah tetap. Nah di saat lo masih full sekolah sampai dengan lo udah kerja, dikasihnya tetap atau sama Lang? Apa uang jajannya? Jajannya? Sebenarnya uang jajan tuh
nggak random aja ngasihnya, kayak dikasihnya ya gue minta kasih kayak gocap, kasih cepet ya udah cepet gitu kan, nggak ada budgetingnya gitu. Soalnya kan selama semester kemarin kita bayar kuliah udah 50-50, jadi makanya nyokap tetap ngasih uang jajan. Gue juga ngebantu bayar kuliah gue setengah, jadi kayak setengah nyokap gitu. Oke, jadi dia tetap, jadi orang tua tuh kayak ya udahlah ini Ya uang jajan hari-hari mah gitu anggap kan, aja gitu. makan Oke. gitu. Iya, cuman kan gue ngebantu bayar kuliah juga ya gitu. Nah, dari yang lo alamin sendiri, menurut lo hal apa yang paling repot dan yang paling sulit buat Gen Z itu kayak nabung? Apa ya, hal yang paling repot mungkin menurut pandangan gue ya, Gen Z itu nggak bisa nabung karena ya emang kebawa FOMO, terus orangnya tuh kayak nggak bisa nahan diri sebenarnya, kayak apapun itu kayak pengen dilakukan, kayak nggak bertahan juga orangnya, kayak dimana kayak hampir 90 atau bahkan ya 100% Gen Z kayaknya orangnya gasan semua gitu, nggak bisa Easy nolak going, gitu, easy going. ya. Sebenarnya kalau manage uang atau nabung itu sebenarnya kembali lagi ke diri masing-masing. Itu gimana lo cara nge-manage uang, ataupun kalau gua ngasih tuh and triknya kayak beda juga. Lo mau ngejalanin kayak gue juga, kayak emang lo tipikal orang yang gas gua nggak bisa nabung atau boros ya sama aja gitu. Betul. Ya, gue setuju. Karena kan kalau gue lihat dari lu sendiri, lu katanya emang lu nggak FOMO, tapi kan lu nggak bisa menolak ajakan teman lu untuk kayak nongkrong dan lain sebagainya kan. Jadi lu nggak bisa menahan nafsu tuh. Yes. Nafsuan kan lo. Buat nongkrong. Iya. Nah, nongkrong ya kan. Jadi dia itu punya tantangan finansial yang cukup besar sebenarnya. Iya. Nah, di saat lo tahu nih, maksudnya kayak lo di saat lo tahu emang orang tua lo masih sangat santai ngasih lo di jajan dan lain sebagainya, tapi lo ada punya rasa kayak tanggung jawab sendiri nggak sih? Kayak apa ya? Wah, gue kayaknya nggak bisa nih gini terus nih, walaupun orang tua masih santai gitu. Ya. Ada lah pasti, gue ngerasa kayak kan sekarang umur gue udah 21 gitu kan, tapi kayak ya udah gimana caranya, kan umur terus bertambah gitu kan. Umur tuh bertambah berkurang sih? Bertambah ya? Usia bertambah. Iya. Usia iya kan? Umur berapa? Umurnya bertambah, usia berkurang kali ya? Iya kayak umur Atau bertambah. bener gimana sih, nggak tahu lah itu loh nih. Ribet ya, Ya gitu. gitu ya. Makanya kan gue makin dewasa juga gitu kan, makin gede, gimana caranya gue kayak bisa nih bertanggung jawab sama diri gue sendiri, kayak gue dilepas. Gimana ya rasanya gue biar bisa tanggung jawab diri sendiri, kayak ngelepas dari tanggung jawab orang tua gue gitu kan. Kayak gue udah gede, gue nge-manage uangnya kayak gimana, buat makan gue kayak gimana, uang jajan transport, simpelnya kan kayak masih single juga kayak gitu kan, mikirnya transport, uang makan untuk sehari-hari dan lain sebagainya, uang jajan sebenarnya bukan uang makan gitu kan. Ya udah kayak rasa tanggung jawabnya pasti ada aja ya gitu, walaupun orang tua masih suka ngehandle atau ngebantu gitu. Oke, jadi tetap aja tapi orang tua masih bisa ngebantu. Jadi hidup lu masih aman-aman aja dan santai-santai aja. Jadi dia pernah ngomel nggak orang tua? Ngomel. Kalau ngomel pernah nggak? Ngomel pernah, tapi gue ngerasa kayak nggak diomelin. Gimana tuh? Ngomelin apa ya? Ngomelin hal ya paling kalau gue susah, malas disuruh hal-hal sebenarnya kayak gitu. Kalau nggak gue pulang disuruh beli garam ya kan? kalau nggak nginep nggak izin gitu kan. Oh, nginep nggak izin, anaknya emang anak hilang dia, anak hilang emang. Betul, bener. Soalnya kayak suka tenggelam chat nyokap gitu kan, nggak gue juga kan kayak sampai ditelepon. Katanya chat nyokap tenggelam Titanic. Iya, Chat nyokap lu. Tumpuk ya. Udah dibalas di dalam hati. Ya. Kadang kita udah bersuara ya kan. Iya. Udah bersuara boleh. Oke, kalau gitu sahabat Eljon, jangan kemana-mana, kita masih akan ngobrol-ngobrol lagi terkait kehidupan Gen Z yang kayaknya sebetulnya ya tetap dialami sama generasi lain sih kalau menurut gue. Cuman ini adalah adaptasi di era yang sekarang ya, di era yang serba teknologi, di era yang serba sosial media, banyak tuntutan bukan cuma dari keluarga tapi orang luar ya kan. Jadi cari kemana-mana tetap di POV, sudut pandang kita. POV, sudut pandang kita. Didukung oleh